Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Reviroes, channel berbagi segala hal positif. Kali ini saya akan berbagi saya khususkan kepada siswa-siswa di seluruh Indonesia, baik itu alumni Madrasah Aliyah, SMA atau SMK, tentang setelah lulus saya itu sebaiknya kuliah atau menikah atau bekerja. Nah, 3 hal ini akan kita bahas satu persatu. Saksikan terus channel ini sampai selesai. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu, itu kita milih kuliah atau bekerja atau menikah. Satu hal yang penting, yang pertama tanya diri kita masing-masing. Jadi kalian bertanya pada dirinya masing-masing, saya itu kebahagiaannya itu ada di mana? Karena apa? Secara agama dan psikologi, sebelum melakukan sesuatu, bahagia itu penting. Bahasa ilmiahnya itu passion kalian itu di mana? Kalau passion kalian setelah lulus langsung itu kepingin sekali kuliah, ingin sekali mengejar cita-cita menjadi guru, menjadi teknisi atau apapun itu di bidang kuliah, ya segera kuliah. Dan jurusannya pun sesuai dengan passion kalian. Kalau yang kedua, kok kalian setelah lulus kok ingin sekali bekerja, ingin bantu orang tua, selama ini sudah meminta orang tua, ingin sekali mau memberi, membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Ya pilihan yang tidak usah ragu-ragu lagi adalah bekerja. Atau kalau kalian ingin bekerja tetapi juga punya modal, saya sangat sarankan untuk wirausaha. Ya, karena kalau dengan wirausaha kalian bisa mengatur bisnis kalian sendiri dan bisa merekrut teman atau siapa saja untuk jadi pegawai. Yang terakhir, kalau ini cenderung ke wanita. Kalau pria tidak saya sarankan. Setelah menikah kok ingin sekali berumah tangga, ingin punya anak, kemudian merasa sudah sangat ingin sekali, sudah ada calon, apalagi sudah ada calon, sudah ada yang masuk, mengetuk pintu, sudah datang ke orang tua, menyatakan kesungguhannya, dan dia sosoknya sosok yang baik, sosok yang agamanya bagus, orang yang soleh, pergaulannya baik, keturunan baik, sudah punya pekerjaan, mengapa tidak? Maka pilihan menikah bagi siswi tidak ada salahnya. Itu pilihan yang sangat baik. Pilihan kedua, selain bertanya pada diri sendiri, itu kita tanya pada orang tua kita. Kedua orang tua kita sudah melahirkan kita, mendidik kita, memberi kasih sayang kepada kita. Ketika kita bingung menentukan masa depan, tidak ada salahnya kita bertanya, Bapak, Ibu ingin saya jadi apa? Dengan niat tulus disertai keikhlasan hati untuk membahagiakan orang tua. Apapun jawaban orang tua mau bilang melanjutkan studi baik di pondok pesantren atau kuliah, orang tua menjawab bekerja, orang tua menjawab menikah, kita harus siap dengan niat tulus ikhlas membahagiakan orang tua, karena kita tidak punya passion apa-apa ya. Apalagi tadi ketika setelah sholat kalian malah cenderung dekat dengan orang tua, ingin membahagiakan orang tua, itu berarti jawabannya kalian mau menentukan kuliah, kerja atau menikah, letaknya di orang tua. Itu Allah mau bilang, orang tuamu jawaban, tanya dulu orang tuamu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok tanya orang tua, Pak? Karena dalam agama kita diajarkan bahwa letak ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Artinya apa? Allah mau menyampaikan pada kita,
Kamu tidak usah jauh-jauh, menemui saya tidak akan mungkin, ketemu saya tidak akan mungkin, ya. Mungkin sholat istikharah pun males. Jalan pintasnya adalah ketika diberitahu oleh Allah, ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah, ya, itu tergantung ridhonya orang tua kita. Dan ingin saya tambah lagi, banyak sekali orang sukses itu karena niat membahagiakan orang tua, nuruti orang tua. Itu tidak satu dua, banyak sekali orang sukses berdasarkan awalnya dia tidak punya pilihan apa-apa, tanya orang tua, menuruti orang tua, atau bahkan tidak menuruti. Ada kisah sukses seseorang dipaksa orang tua terlebih dahulu, ya, dipaksa mondok, dipaksa kuliah, dipaksa bekerja atau dipaksa apapun, dijalani dengan terpaksa di awal, pada akhirnya akan menemukan kemudahan, akhirnya dia sukses di bidangnya. Banyak sekali itu. Maka penting sekali ridho orang tua. Setelah sholat malam, ini yang penting ya, ini juga sekaligus penting untuk semua sholat istikharah yang mau saya bagi. Jadi jangan punya anggapan sholat istikharah itu jawabannya selalu mimpi. Belum tentu, ya, keliru. Sholat istikharah itu jawabannya itu bisa dan sangat banyak tidak berubah mimpi, tetapi setelah sholat hati kita itu langsung condong. Ketika sebelum sholat ada 3 pilihan, belum condong kemana-mana. Ketika sudah sholat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, hati kalian langsung condong ke salah satu ini. Semakin yakin, mantap ke salah satu hal, itu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, tidak harus lewat mimpi. Terkadang ada di antara kita yang dijawab oleh Allah melalui mimpi. Mimpi sekalipun itu tidak spesifik, terkadang menggunakan bahasa isyarat. Jadi itu tentang sholat istikharah. Nah, itu tadi beberapa solusi dari Pak Revi untuk kalian yang sedang galau, sedang bingung menentukan masa depan setelah lulus dari bangku MA, SMA atau SMK. Terakhir, saya mau membagikan sedikit doa. Doa ini diambil dari surat Al-Quran, ya. Secara teks tidak berbentuk doa, tetapi surat Al-Quran ini kalau dibaca terus-menerus saat kita sedang punya masalah, sedang ada yang mengganjal di hati, sedang bingung, insya Allah akan terurai, diangkat oleh Allah sesuai dengan arti di dalam surat ini. Yaitu silakan baca surat Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan seterusnya sampai selesai berulang kali. Saat kalian santai, tidak ada pekerjaan, dibaca terus-menerus, berulang-ulang terus sebanyak-banyaknya saat kalian sedang tidak ada aktivitas. Sekian tips dari saya di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya sehingga kalau ada update video kalian dapat notifikasi. Kemudian boleh juga tulis komentar, boleh request, boleh bertanya di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.